Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi dengan Surveillance Channel. Baiklah saudara, demam berdarah menyerang semua umur, terutama anak-anak. Pembahasan kali ini saya akan coba membahas 3 hal, yaitu kenali, cegah, dan tanggulangi. Yang pertama adalah kenali. Mari kita kenal tentang DBD. Cara penularannya ditularkan melalui gigitan nyamuk betina. Nyamuk ini mendapatkan virus dari orang yang sakit DBD atau orang yang tidak sakit tetapi dalam darahnya terdapat virus dengue. Virus yang terhisap akan berkembang dalam tubuh nyamuk, termasuk kelenjar liurnya. Bila nyamuk menggigit orang lain, maka virus tersebut dapat pindah ke orang lain melalui air liurnya. Bila orang yang tertular tersebut tidak memiliki kekebalan tubuh, maka virus akan menyerang sel pembeku darah dan merusak dinding pembuluh darah kecil. Akibatnya terjadi pendarahan dan kekurangan cairan. Bila orang yang tertular memiliki kekebalan tubuh yang cukup, maka virus dengue tidak berdaya sehingga orang tersebut tidak sakit. Dalam darah manusia, virus dengue tersebut akan mati dalam kurun waktu 7 hari. Nyamuk menghisap darah pasien DBD. Nah, kemudian virus matang dalam tubuh nyamuk kurang lebih 1 minggu. Apabila nyamuk ini menggigit orang lain yang ada di sekitarnya, demam mulai 1 minggu sejak digigit. Gejala dan tanda. Gejala atau tanda awal yang pertama adalah mendadak panas tinggi selama 2-7 hari, tampak lemah dan lesu. Yang kedua, seringkali ulu hati terasa nyeri karena terjadi pendarahan lambung. Yang ketiga, tampak bintik-bintik merah pada kulit disebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler. Nah, di sini akan timbul bintik-bintik merah. Gejala dan tanda lanjutan yang keempat, mungkin terjadi muntah atau berak bercampur darah. Yang kelima, kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung atau mimisan. Bila sudah parah, penderita gelisah, ujung tangan dan kaki dingin berkeringat. Bila tidak segera ditolong, dapat meninggal dunia. Tindakan pertolongan yang dapat dilakukan adalah: pertama, memberi minum 4-6 gelas per hari. Bisa air putih, sirup, larutan oralit, jus buah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, segera berobat ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Kenali nyamuk penular demam berdarah dengue. Ciri-ciri nyamuk penular DBD atau Aedes aegypti, warnanya hitam, bintik-bintik putih di badan dan kakinya, menggigit pada pagi hari dan sore hari. Biasanya pagi hari dari jam gelap hari sampai dengan jam 9, 3 sampai dengan jam hari gelap. Aedes aegypti betina menghisap darah berkali-kali, menularkan ke banyak orang. Setiap kali menghisap darah sambil mengeluarkan air liur yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Hidup di dalam rumah dan sekitarnya, terutama di tempat yang agak gelap dan lembab serta kurang sinar matahari. Meletakkan telurnya pada air jernih yang tidak mengalir dan tidak bersentuhan dengan tanah. Jarak terbang sekitar 100-200 meter. Aedes aegypti betina, si penular virus demam berdarah dengue. Hanya Aedes aegypti betina yang menghisap darah untuk pematangan telur. Proses pematangan telur 3-4 hari. Sekali bertelur 5-100 butir per ekor. Jarak terbang kurang lebih 100 meter. Nyamuk Aedes dewasa betina senang menghisap darah manusia.
Senang meletakkan telur di air yang jernih dan tidak berhubungan langsung dengan tanah. Senang bersembunyi atau hinggap di tempat yang lembab, gelap, kumuh, atau gantungan baju kotor dan lain sebagainya. Sangat sensitif dan gesit. Senang dengan bau keringat dan darah manusia. Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dari nyamuk dewasa, kemudian bertelur, dari telur akan menjadi larva, dari larva akan menjadi pupa, dan kemudian menjadi jentik dan jadi nyamuk dewasa. Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dari telur menjadi larva kurang lebih 5-7 hari, kemudian dari larva menjadi pupa itu 1-2 hari. Setelah menjadi pupa, siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti seperti juga nyamuk lainnya mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur, jentik, larva, pupa, nyamuk. Stadium telur, jentik, dan pupa hidup di dalam air. Pada umumnya telur akan menetas menjadi jentik. Larva biasanya berlangsung 6-8 hari. Dan stadium kepompong atau pupa berlangsung 2-4 hari. Pertumbuhan dari telur menjadi nyamuk dewasa selama 9-10 hari. Umur nyamuk betina bisa mencapai 2-3 bulan. Tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang pertama yaitu penampungan air kulkas. Yang kedua, penampungan air dispenser. Yang ketiga, bak-bak penampungan air. Yang keempat, vas bunga. Tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang kedua bisa ban bekas, botol bekas, genangan air pada tempurung kelapa, tempayan penampungan air. Yang kedua adalah cegah. Cara pencegahan DBD yang pertama yaitu menguras bak-bak penampungan air paling tidak seminggu sekali, kemudian menutup penampungan air. Yang ketiga, membuang air pada penampung kulkas atau dispenser, kemudian mengganti tempat minum burung setiap hari. Cara pencegahan DBD yang kedua yaitu memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Contohnya dari ban bisa jadi kursi atau kaleng-kaleng dibuat dihias dan akan mempunyai nilai jual. Cara pencegahan DBD yang ketiga adalah menutup tempat penampungan air. Jangan biarkan posisi terbuka. Karena kalau posisi terbuka, nyamuk akan berpotensi masuk ke dalam penampungan air dan bertelur. Cara pencegahan DBD yang keempat yaitu dengan cara memelihara ikan. Bisa ikan apa saja, bisa ikan cupang, ikan nila, dan lain sebagainya. Cara pencegahan DBD yang kelima adalah memasang kawat kasa pada lubang ventilasi. Kemudian, tidak membiasakan menggantung pakaian kotor. Kemudian, memantau tempat-tempat penampungan air seminggu sekali. Yang ketiga adalah tanggulangi. Cara penanggulangan demam berdarah adalah dengan cara fogging atau penyemprotan nyamuk. Dikenal dengan istilah fogging fokus, yaitu menyemprotkan racun serangga dan solar untuk mematikan nyamuk dewasa. Tetapi tidak cukup karena selama jentiknya tidak dibasmi maka nyamuk dapat berkembang biak kembali. Standar operasional prosedur penanggulangan kasus DBD yaitu dengan adanya laporan penderita terlebih dahulu dari keluarga penderita ataupun dari rumah sakit. Setelah mendapatkan laporan, kemudian surveillance puskesmas akan mengadakan penyelidikan epidemiologi.
Tujuan penyelidikan epidemiologi adalah pemeriksaan jentik dan pencarian penderita panas di sekitar rumah penderita, kurang lebih radius 100 meter dari rumah penderita. Apabila ditemukan ada penderita lain atau penderita panas lain lebih dari 3 orang dan ditemukan jentik nyamuk di sekitar penderita lebih dari 5%, maka tindakan yang dilakukan adalah penyuluhan, pemberantasan sarang nyamuk, dan fogging fokus atau pengasapan. Apabila tidak ditemukan, tindakan yang dilakukan adalah penyuluhan dan pemberantasan sarang nyamuk. Di sini ada keterangan penderita panas tanpa sebab lebih dari 3 orang dan ada jentik, berarti ada sumber penularan, maka salah satu penanggulangan dengan fogging fokus. Apabila tidak ditemukan penderita lain dan jentik, berarti penularan dari tempat lain dan tidak ada sumber penularan di lokasi tersebut, sehingga fogging fokus tidak efektif untuk dilakukan. Terima kasih. Mari jaga keluarga kita dari serangan nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.